Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar Parlemen bersama saya, Medi Nugroho. Pasal 204 Undang-Undang MD3 menegaskan setiap warga negara wajib memenuhi panggilan panitia hak angket DPR. Jika tidak memenuhi panggilan 3 kali berturut-turut, maka panitia angket bisa meminta bantuan Polri untuk memanggil paksa. Anggota Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu mengatakan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3 menegaskan, Pansus Hak Angket DPR memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan terhadap pihak manapun untuk dimintai keterangan. Masinton menjelaskan pansus angket bukan untuk menguak kasus tertentu secara spesifik, tetapi lebih pada pelaksanaan salah satu dari tugas dan wewenang DPR, yakni fungsi pengawasan. Masinton menambahkan panitia angket dapat meminta bantuan kepada pihak kepolisian jika pihak-pihak yang ingin dimintai keterangan tidak menunjukkan sikap yang kooperatif. DPR dalam pasal 204 dan pasal 205 itu wajib memanggil siapapun untuk hadir dimintai keterangan di panitia angket, bahkan bisa meminta berkas. Panitia angket dalam hal ini bisa minta bantu kepolisian untuk melakukan jemput paksa dan bahkan punya kewenangan bisa menyandera 15 hari. Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies Marwan Batubara mendukung penuh segala langkah yang akan ditempuh oleh Pansus Angket KPK. Menurutnya, KPK tidak dapat dibiarkan menjadi lembaga yang superpower tanpa adanya pengawasan dan cross-check. Marwan menyoroti beberapa kasus yang cukup janggal di mata masyarakat, seperti kasus sumber waras dan kasus reklamasi Teluk Jakarta. Untuk itu, ia mendukung penuh jika ada rekomendasi dari Pansus Angket KPK agar segera dilakukan penyegaran atau rotasi terhadap komisioner KPK. Melihat seperti itu, misalnya kasus rumah sakit sumber waras, kasus reklamasi, kasus Taman BMW, Tanah Cengkareng Barat, dan sebagainya. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa KPK itu justru tidak melakukan apa-apa, justru mencari cara untuk melindungi koruptornya gitu. Winnie dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 5 DPR RI mengapresiasi kesiapan pihak Bandara Raden Inten II Lampung, ASDP Bakahuni, dan Ditlantas Polda Metro Jaya untuk melaksanakan arus mudik Lebaran 2017, termasuk rekayasa menghadapi kepadatan pemudik dan kemacetan lalu lintas di jalur penyeberangan ke Pulau Sumatera. Komisi 5 DPR RI meninjau persiapan arus mudik Lebaran di Provinsi Banten dan Lampung, khususnya di jalur penyeberangan feri Merak Bakahuni. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Sigit Susiantomo menilai persiapan sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan. Seperti di Bandara Raden Inten II Lampung, perlu pengawasan maksimal terhadap potensi masuknya narkoba saat arus mudik. Sementara di Pelabuhan Bakauheni masih perlu penataan dan pemisahan antara kendaraan bermotor roda 2, angkutan umum dengan kendaraan pribadi, dan dengan pejalan kaki. Sigit juga menilai pemberlakuan sistem tiket online kapal laut sebagai solusi untuk mengatasi penumpukan penumpang saat membeli tiket mudik. Penting bagaimana melayani pemudik yang capek naik motor, menunggu antrian kapal, tapi ini sudah disiapkan tutup. Tadi saya tanya, mereka nunggu kepanasan, bagaimana ternyata sudah disiapkan tutup. Terus di situ nanti ada pijit, ada mungkin suasana yang enak bagi mereka. Juga di dalam kapal, tadi Kapasdep juga sudah sampaikan. Saya kira sampai sejauh ini sudah bagus ya. Anggota Komisi 5 DPR RI Salim Fahri menilai persiapan arus mudik Lebaran 2017 di Lampung lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti di Pelabuhan Bakauheni saat ini lebih tertib dan lebih teratur. Apalagi dengan telah diberlakukannya sistem tiket online, sehingga diharapkan bisa mengantisipasi kepadatan pemudik membeli di pelabuhan di hari keberangkatan. Salah lebih baik daripada 2016. Sama-sama kita tadi mulai dari Lampung, Bakauheni sampai ke Soekarno-Hatta ini. Kita berharap juga kepada seluruh petugas, baik di Soekarno-Hatta, baik di Bakauheni tadi, agar lebih meningkatkan kinerjanya. Dari Lampung, Nuki Tampubolon dan Heriadi, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 5 DPR RI berharap jalur fungsional yang akan digunakan sebagai jalur alternatif pada mudik Lebaran tahun 2017 menjadi salah satu solusi guna mengurai kemacetan yang mungkin terjadi baik di gerbang tol Brebes Timur maupun Pejagan.
Komisi 5 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Jawa Tengah baru-baru ini dalam rangka melihat persiapan jalur mudik Lebaran 2017. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Michael Watimena mengatakan, meski masih banyak kekurangan pada jalur fungsional, seperti penerangan dan rambu-rambu jalan, Kementerian Perhubungan bersama Korlantas Polri akan membantu memberikan arahan kepada para pemudik. Michael berharap seluruh pihak terkait dapat berkoordinasi dalam pelaksanaan mudik Lebaran 2017 guna menghindari kejadian seperti mudik Lebaran tahun lalu yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Dari tadi kita bisa melihat baik saudara-saudara kita dari Kementerian Perhubungan maupun juga dari Korlantas itu ada pada berbagai titik untuk juga memberikan arahan dengan rambu-rambu yang ada karena memang ini jalan ini belum permanen, ya kan? Belum permanen sehingga kecepatan kilometernya pun itu masih 40 km per jam. Sehingga masyarakat juga harus mentaati rambu-rambu yang sudah ditetapkan baik oleh Kementerian Perhubungan maupun juga Korlantas yang ada. Tetapi relatif kami melihat bahwa Anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti mengatakan pemerintah membuat rekayasa lalu lintas guna mengatur pelaksanaan mudik Lebaran tahun 2017. Sehingga diharapkan mudik Lebaran tahun ini dapat terlaksana dengan baik. Semuanya insya Allah baik dan beberapa antisipasi serta rekayasa sudah diatur sehingga insya Allah kejadian tahun lalu tidak terjadi lagi. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Syarif Abdullah Al-Qadri menyoroti terkait sarana dan prasarana pelaksanaan mudik Lebaran tahun ini yang dinilai sudah lebih baik, seperti tempat peristirahatan dan posko layanan terpadu yang lebih memadai. Cukup menggemparkan ya Bersit ini. Tentu sekarang kita jangan sampai lagi terjadi itu. Makanya ada beberapa ruas yang dilebarin, kemudian juga sekarang itu mengantisipasi umpamanya sistem pembayaran dirubah, bahkan ada tol yang membebaskan. Nah, ini dalam rangka kita untuk tidak terjadi lagi. Kita harapkan pada tahun ini zero accident lah terhadap itu. Itu yang tentu menjadi harapan daripada teman-teman dari kita Komisi 5. Dari Provinsi Jawa Tengah, Sanika dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.